dikatakan dalam Mankobah yang ke-39 ya. Beliau itu sebagai gurunya manusia, gurunya malaikat dan gurunya jin. Kalau manusia dan jin wajar, banyak kisah-kisah bagaimana Pangeran Sa'abah ya. Memang jutaan manusia datang ke tempat beliau. Bagaimanapun kisah-kisah ketika banyak jin yang minta talqin. Ya. Saya mendapatkan cerita langsung dari Kiai Yasin Nurfalah yang beliau kemudian bercerita. Suatu malam ada tokoh di Cianjur namanya Aang Bentang. Sekitar jam 2 malam di Masjid Darul Falah Cianjur, itu menyaksikan Pangersa Aang Cianjur sedang berbicara sendiri, nggak ada orang di depannya, tapi seperti sedang mentalkin zikir. Aang Bentang bingung, ini Pangersa Aang sedang mentalkin siapa? Di depannya nggak ada orang, tapi suaranya seperti sedang mentalkin zikir. Maka selesai beliau ya menyampaikan prosesi tersebut, Aang Bentang mendatangi Pangersa Aang Cianjur, ditanya, Punten Pangersa, tadi seperti Pangersa sedang mentalkin siapa? Ya, maka Pangersa Aang menjawab, oh tadi ada rombongan jin datang ke Suralaya minta talqin zikir sama Pangersa Abah. Kata Pangersa Abah, ke Aang Cianjur, ke Aang Cianjur. Jadi perhatikan cara menjawabnya Pangersa Aang. Gak jawab begini, oh tadi saya talqin jin, gak begitu. Kalau kita kan langsung pamer nih, tadi bosan saya talqin jin tuh, begitu. Pangersa Aang nggak begitu cara menjawabnya. Oh tadi ada rombongan jin datang ke Suralaya minta talqin kepada Pangersa Abah. Kata Pangersa Abah, ke Aang Cianjur, ke Aang Cianjur. Berarti Pangersa Aang sedang menalkin siapa? Jin, begitu. Tapi cara menjawabnya luar biasa. Pana tidak menonjolkan kediriannya. Yang ditonjolkan gurunya, hadrotisnya Pangersa Abah. Beliau. Artinya Bapak Pangersa Abah gurunya jin. Tadi kan Mankobah gitu. Gurunya manusia, gurunya malaikat, gurunya jin. Lalu bagaimana maksudnya gurunya malaikat? Karena hadrotusnya Pangersa Abah, karena zikirnya tidak ada putusnya, bahkan zikir selalu terpancar ke seluruh alam. Ismuzatnya, ibaratnya siaran radio. Ya, kalau siaran radio itu kan ada pemancar nih, memancarkan kemana-mana nih. Makanya kenapa kita perlu berrobitoh? Ketika kita robitoh itu, ya, itu artinya kita sedang memutar frekuensi kolbu kita agar sama dengan kolbu hadrotusnya Pangersa Abah. Maka ketika kolbu kita sama, maka siaran ismuzat dari kolbu beliau terpancar masuk ke dalam kolbu kita. Maka jangan diaku kalau kapan-kapan kita lagi zikir tak 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 tak, jangan merasa ini zikirnya saya, bukan. Itu zikirnya hadrotusnya Pangersa Abah masuk ke dalam kolbu kita. Jadi kalau kapan-kapan kita merasa bisa zikir bahkan lagi tidur pun kita tahu kita tidur nih. Tapi kalau kita merasa ini dari mulai kita tidur sampai bangun dia nggak putus. Jangan diaku itu zikirnya Pangersa Abah masuk ke dalam kolbu kita. Kenapa? Karena kita sudah memutar frekuensi hati kita agar sama dengan frekuensi hati beliau. Nah, beliau berarti kolbunya senantiasa memancarkan ismuzat ke seluruh alam. Yang disebut dengan alam bukan cuma alam mulki, bukan cuma alam jagat raya ini, tapi alam mulki, malakut, jabarut, lahut. Nah, alam mulki itu batasannya sampai di bawah bentangan langit pertama. Ya, alam malakut langit pertama sampai langit ke-7. Alam jabarut dari langit ke-7 sampai Sidratul Muntaha. Alam lahut ya, setelah Sidratul Muntaha Hajiz Bainal Haramain, batas dua keharaman, yaitu haram kemakhlukan dan haram ketuhanan. Itu artinya itulah batas yang bisa dicapai sejauh-jauhnya oleh makhluk. Itulah alam lahut. Nah, maka Pangersa Abah memancarkan ismuzatnya bukan hanya di alam mulki, tapi mulki ketika beliau masih di alam mulki ya, di alam dunia, mulki, ke malakut, ke jabarut ya, bahkan ke lahut. Maka para malaikat pemangku ars, malaikat pemangku ars berarti ada di mana? Alam lahut, bertabaruk ismuzat kepada beliau. Seluruh malaikat di alam malakut bertabaruk ismuzat kepada beliau. Jadi kepada wali mursyid kamil mukamil yang menjadi wali kutub pada masanya, yang menjadi sultanul aulia pada masanya, maka terpancarlah ismuzat. Yang dengan itu para malaikat bertabaruk ismuzat dari yang dipancarkan itu. Itulah pengertian malaikat ada gurunya. Jadi bukan berarti malaikat berburu seperti gurunya manusia, tapi mereka bertabaruk ismuzat. Nah, itu waktu beliau masih hidup secara lahiriah bersama kita di alam dunia. Sekarang beliau sudah wafat fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir.
di sisi Allah. Berarti beliau sekarang di mana? Di alam lahut. Kalau ketika hidupnya bisa dalam posisi dari prosesi dari mulki ke malakut, ke jabarut, ke lahut. Sekarang sudah wafat, beliau di alam lahut. Bisa nggak ada di proses kebalikannya? Bisa nggak? Bisa. Maka jangan kita terpengaruh propaganda. Allah sudah wafat, sudah bisa membimbing kita. Siapa bilang? Ruhnya ruh aktif. Itu kalau musik itu seperti ruhnya para nabi. Al-anbiya ahyaun fi kuburihim yusallun. Para nabi itu hidup di dalam kuburnya dalam keadaan sholat. Tentu sholatnya ruh para nabi bukan sholatnya seperti kita. Sholatnya punya tubuh fisik, ada berdirinya, ada rukunya, ada sujudnya, ada duduknya. Itu sholat yang punya tubuh fisik. Tapi sholatnya terlalu tersambung kepada Allah, bermunajat, mendoakan para muridnya. Itu pengertian sholatnya. Itu ruh para nabi, termasuk ruh para pewaris nabi yang sempurna. Para mursyid kamil mukamil.